Saya tanya sama Polosin begini, sebenarnya kita mau main pola apa ini? Skemanya apa? Oh gitu ya. Nah, gitu. Tanya ke Polosin gitu ya? Saya tanya Polosin. Sambil senyum-senyum dia kurang ajar. Dalam hati saya, kalau saya ingat itu kurang ajar dia. Dia bilang, Errol, kalau kamu masih belum bisa main 2 kali 45 konsisten, nggak usah ngomong skema sistem. Nah itu saya ingat tuh ucapannya Rinus Michels soal itu, bahwa dalam sepak bola itu adalah perang sebetulnya. Nggak ada sopan santun, ini Nggak perang ini. ada. Tapi kita dalam aturan. Yeah. Yang paling penting, Cerdas itu. nah, lawan Singapura, Fandi itu bagus, dia motornya. Saya cuma ngomong gini sama Sudirman. Keluarkan dia, tapi kamu nggak boleh kena kartu. Fandi keluar, selesai. Mati dia. Duit itu berapa toh? Tapi kalau kita juara ini, sampai kamu mati, sampai anak cucumu nggak terhapus namamu di sini. Dari sejarah gitu. Dari sejarah ini. Kita udah sampai sini, tinggal sedikit ini. 2 minggu ini loh. Kita fight, kalau kita berhasil kita dapat. Dan itu akan banyak manfaatnya. Paling jelek, namamu tuh ada di daftar itu yang tidak satu orang pun bisa menghapus. Tapi kalau kamu dapat duit ini, pencuri ambil, selesai. Selamat malam, Bucin Bola Indonesia. Masih dengan tagline yang sama, berkali-kali dikhianati, berkali-kali disakiti, tapi tetap cinta. Ya seperti kalian, cinta sepak bola Indonesia. Ya Mas Ainur, ini siapa yang kita hadirkan hari ini? Jadi pada episode hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ya, sangat spesial. Ini salah satu back terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia, mungkin salah satu pemain paling legendaris dalam sejarah Indonesia. Mantan kapten timnas SEA Games ketika Indonesia terakhir kali menjadi juara SEA Games tahun 91, lalu mantan kapten timnas juga ketika Indonesia hampir lolos ke Piala Dunia tahun 1986. Malam ini kita kedatangan Om Feryl Raymond Hato. Selamat malam. Selamat malam, menurut Ilham. Nah, Om Feryl ini juga memiliki karir yang unik ya. Jadi setelah pensiun sebagai pemain sepak bola, lalu sempat menjadi direktur utama di PT Graha Sarana Gresik, salah satu anak perusahaan dari Petrokimia Gresik. Lalu malah sempat aktif main golf, Om. Kenapa Om golf itu? Iya, kalau golf ini kan karena pertamanya itu kan tuntutan pekerjaan. Saya sebagai salah satu board di anak perusahaan Petro, dan kita selalu bicara bisnis. Nah, bisnis itu lebih panjang waktunya kalau kita lebih enak, lebih leluasa itu kalau di lapangan golf sambil bermain. Itu lebih enak, lebih leluasa. Kalau kita di kantor 10 menit, 15 menit itu udah bosan dia ya. Tapi kalau di lapangan golf kita bisa banyak bicara dengan waktu yang cukup. Nah, dari situ kemudian terus pelan-pelan terus bisa menikmati golf. Dan sampai sekarang golf, meskipun sudah pensiun. Tapi awalnya pasti mencibir ya, golf kan cuman jalan-jalan, nah sedangkan Om Feryl kan olahraga keras gitu. Oh iya, gitu ya. Kalau dulu saya di Petrokimia zaman tahun 80, kalau kita duduk di teras mes, itu kira-kira cuman 10 meter ke depan tuh lapangan golfnya, Petrokimia. Dan saya sering lihat sore-sore gitu, ada orang main. Ngapain itu? Saya punya pikiran begini, katanya olahraga golf, tapi kok cuma jalan kaki, ngeker-ngeker di green gitu ya, lihat breaknya green. Olahraga apa ini? Ini bukan olahraga. Tapi setelah saya selesai main bola, malah tertarik dan menikmati permainan itu sendiri. Kabarnya malah pialanya lebih banyak piala golf daripada sepak bola. Padahal sebagai pemain sepak bola termasuk pemain sepak bola yang top. Iya, karena kita sering ikut turnamen-turnamen, jadi ya akhirnya lebih banyak kalau dibanding medalinya kita di sepak bola. Jadi lebih banyak medali golf medalinya. Kenapa golf itu menarik, Om? Karena saya pikir begini, kalau golf itu kita itu kan main individu, ya. Jadi kalau individu segala tindakan kita, segala keputusan kita
itu tanggung jawab kita sepenuhnya, nggak ada orang lain. Jadi setiap gerakan di golf itu harus kita perhitungkan dampaknya, risikonya, dan kita akan ukur apa yang kita mau capai. Jadi lebih presisi, lebih punya pertimbangan. Jadi kita terbiasa sebelum kita bertindak sesuatu apapun itu harus kita pikirkan dari beberapa sisi dulu. Sehingga itu bisa berharap hasilnya itu menjadi optimal. Nah itu bagi saya itu sangat berkesan karena saya anggap bahwa hidup kita ini ya seperti itu. Segala tindakan, keputusan apapun harus kita pikirkan dari beberapa sisi, dari beberapa sudut sebelum kita ngambil keputusan. Dan harus tujuannya harus sesuai kekuatan kita gitu. Iya, keputusan tuh harus diambil, apapun itu. Nah, keberanian mengambil keputusan itu adalah penting dalam hidup ini. Kita mau mutusin berhenti, ada dampaknya. Kita mutusin jalan, maju, ada dampaknya. Kita mutusin mundur, juga ada dampaknya. Nah, kita tinggal pertimbangkan dari berbagai sudut mana yang paling baik untuk kita saat itu. Nanti kalau beda lagi alamnya, beda lagi masanya, kita harus pikir bisa berbeda keputusannya, meskipun persoalannya sama. Nah, jadi dinamis gitu. Jadi golf itu sangat individual ya, sangat individual, sangat personal. Kalau sepak bola kan memang tim. Nah sebagai kapten bagaimana waktu itu? Kapten kan bertanggung jawab juga, memiliki leadership untuk mengatur. Betul, kalau sebagai pemain bola dulu, kita itu bermain unit. Tidak ada satu orang besar yang bisa terus mengontrol semua. Kita butuh lainnya, ya. Jadi bagaimana kita mengatur sebagai tim? Kita harus mengabsorb kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya harus ditutup dengan kelebihan pemain lain. Dan seterusnya seperti gitu, sehingga terbentuk satu tim. Nah, itu butuh pemikiran yang sama. Kalau yang satu itu jauh di atas, itu menjadi sulit timnya itu berkembang. Harus sama pemikiran. Juga tingkat kebugaran fisiknya. Jadi dulu kalau kita main itu, saya selalu bilang sama teman-teman, masih kuat. Kalau masih kuat, naikkan temponya. Kalau gitu. sudah turun. Jadi itu terjadi waktu di SEA Games ya. Jadi waktu itu saya bilang lawan Singapura, masih kuat, tekan habis. Hitungan kita, kalau kita tekan dia sampai habis, kita capek, dia itu pasti lebih capek. Oh gitu ya. Lawan karena pasti lebih capek. Kita tahu kemampuan fisik kita. Kita sudah hitung. Nah, itu kelebihannya dulu tim pelatih ya. Sebelum kita masuk kita udah hitung. Kita menang 80% dari dia. Gitu. Nah, tinggal bagaimana kita kesungguhannya memanfaatkan peluang-peluang atau menciptakan peluang. Tapi udah pasti. Nah, kalau kita salah dalam menerapkan strategi, misalnya kita punya kemauan tinggi, tapi kita tidak tekan dia habis, dia masih punya sisa tenaga. Dengan pengalaman dia, dengan skill dia bisa lawan kita. Tapi kalau dia punya pengalaman, dia punya skill, kita tekan habis tenaganya. Di mana ada orang yang sudah tidak punya tenaga, dia masih bisa kontrol gerakannya? Nggak ada. Nggak mungkin ya? Nah, itu terjadi di Singapura, semifinal. Sehingga waktu tendangan penalti, semua pemainnya tendangnya itu tidak pas. Karena kehabisan tenaga, capek, kontrolnya sudah turun. Nah, itu kita harus memanfaatkan momen-momen seperti itu. Jadi tidak boleh takut capek. Kalau kita capek, kita yakin dia lebih capek. Tapi kalau kita tidak mau capek, nah, dia masih punya kesempatan untuk lawan kita. Dengan kelebihan teknik, pengalaman. Karena kita dulu masuk SEA Games, pemain muda semua kan, bukan pemain pengalaman. Rulineri tidak ada, Ricky tidak ada, ya, Eli Idris tidak ada. Itu kan lagi bagus-bagusnya. Bambang Nurdiansyah pun waktu itu masuk mengganti Mustaqim, ya kan? Dan Bambang waktu itu ya berangkat tuh dalam kondisi tidak fit,
Karena cedera waktu kita main di Surabaya lawan uji coba terakhir lawan Rusia. Nggak mampu ngikuti tempo yang kita kembangkan. Itu kelas Bambang Nurdiansyah yang waktu itu salah satu striker utama di Indonesia. Karena nggak nutut dia. Akhirnya dia memaksakan, ketarik, hamstring. Itu kesana itu cedera udah nggak bisa apa-apa, udah didaftar. Ya udah berangkat aja. Lalu sekarang kan pindah ke golf, tapi bukan karena putus asa sama sepak bola, jadi malah akhirnya jadi pilih golf aja deh. Gitu. Kalau golf itu ya, kan golf itu kita bisa main dari pagi sampai siang atau siang ya. Terus saya juga lihat tidak terlalu banyak juga waktu yang dibutuhkan untuk ngurus bola, ya kan? Jadi waktu yang lebih luang ya kita ngisi waktunya dengan ya, artinya tetap kita bisa tetap sehat, kena matahari. Ini saya pengen cerita-cerita soal dengar cerita-cerita soal pelatih, terutama ya kita tahu Om Feryl ini pernah mengalami pelatih seperti Sinyo Aliando, lalu kemudian Polosin juga. Nah, ini almarhum Sinyo Aliando yang legendaris itu pernah mengatakan bahwa Feryl ini bermain sepak bola itu dengan hatinya dan tahu untuk apa dia bermain sepak bola. Kira-kira maksudnya apa itu? Maksudnya tahu untuk apa bermain sepak bola. Bermain dengan hati dan tahu main sepak bola itu untuk apa. Itu kata Om Sinyo ya, almarhum ya. Pada Om Feryl. Iya, saya juga waktu itu kaget juga ya. Karena pada saat saya dipanggil 84 ya. Itu sebenarnya saya ini kan orang yang atau pemain yang tidak pernah terpilih di tim junior. Hanya di Persebaya junior. Tim nasional junior itu saya tidak kepilih. Yang usia-usia ya waktu zaman saya itu ya, itu saya yang Edward Chong, Agus Mandriadi, Yusuf Bakhtiar itu dia masih terpilih. Kalau saya enggak. Dan saya juga agak kaget waktu itu. Kenapa? Tahun 84 itu saya terdaftar sebagai anggota Niak Mitra. Gitu. Zaman Om Sinyo. Saya main Persibaya sebentar. Jadi waktu itu tahun 81-84 itu saya main di Persibaya. Terus 84 tuh saya ditarik Niak Mitra karena di Niak Mitra ada eksodus pemain. Jadi Yudi Suryata, Joko, Rudi Kelces itu pindah ke Yanita. Nah, kosong lagi. Niak Mitra itu Riono kan sudah ke Tunas Inti. Nah, dia panggil saya lagi. Nah, saya juga kaget waktu Om Sinyo kok pilih saya gitu loh. Padahal di situ kan di tim itu kan ada Heri Kiswanto ya. Ada di posisi yang sama ya, di tengah itu ada Ruli, ada Eli Idris, itu kan pemain yang lebih senior dari saya, kecuali Warta itu sama-sama saya. Tapi dia tetap pilih saya. Ternyata setelah itu, ya betul itu, saya menganalisa bahwa ya karena pemahaman saya ya, kalau yang belakangan baru saya waktu saya kursus pelatih di KNVB Belanda itu baru dibilang di situ itu kalau bahasa Belandanya itu football inzicht ya. Football inzicht itu kan sebenarnya pemahaman tentang bermain bola yang benar. Jadi kita tahu main bola itu kita harus bagaimana. Jadi mindset kita, berpikir kita, karena kita berpikir tim. Tentu individu, kemampuan individu itu penting. Tapi itu diintegrasikan untuk kepentingan unit dan tim besarnya. Jadi kalau gampangannya gini, nggak peduli siapa yang bikin gol, tapi timnya harus menang. Kalau saya punya kesempatan 90% bikin gol, tapi ada teman yang 95 bikin gol, saya mesti kirim ke sana. Nah itu pemahaman, ya sebagai tim. Nah itu baru tim itu kuat. Nah saya kebetulan waktu kecil, SMP, SMA, nah, saya kan juga pelatih Persibaya. Nah, di rumah itu dari tahun berapa ya? Tahun 80-an, sebelum 80, itu selalu ada video, kaset video yang dikirim dari Belanda, dari sahabat ayah saya,
tentang kompetisi sepak bola di Eropa. Iya. Nah itu kalau pulang sekolah saya makan siang itu saya nonton itu. Nonton itu ya? Nonton video itu. Bagaimana Gullit, Cruyff waktu itu ya, Frank Arneson itu, mereka Kigen, zaman-zaman itu mereka main bola. Bagaimana pergerakan mereka, bagaimana mereka bikin set piece untuk bisa ketemu, tendangan untuk ketemu di kepala, untuk bikin gol, peluang-peluang itu saya putar, itu tiap hari. Nah disitulah terus mungkin ya pemahaman saya tentang main bola itu jadi terbentuk dari situ ya. Nah, terus saya pernah komplain ke ayah saya, aku nggak seneng main sama ini dia nggak ngerti main bolanya bagaimana. Itu usia berapa? Itu saya SMA ya waktu itu. Terus ayah saya cuma bilang begini, loh kamu nggak boleh berpikir gitu. Ini teman mainmu di level yang ini. Kamu harus bisa lebih baik. Satu waktu nanti kamu ketemu teman-teman yang berada di lebih bagus dari yang sekarang ini. Pertanyaannya menjadi, apa kamu udah siap untuk bekerja sama dengan orang yang lebih bagus? Jangan-jangan kamu nanti yang tidak siap. Gitu loh. Jadi kalau temanmu kurang, ya enggak apa-apa, naikkan. Tapi jangan lupa kamu memperbaiki terus dirimu, kualitas dirimu. Satu waktu kamu nanti akan ketemu, misalnya baru saya paham, oh kalau kita di tim nasional kan baik-baik semua. Nah kalau kita sudah baik, misalnya mohon maaf di klub saya, yang satu teman saya di bawah, saya di atas. Tapi begitu saya masuk di tim nasional, semua itu di sini. Bisa juga lebih atas. Malah nanti kamu yang ketinggalan. Nah, akhirnya saya pikir, oh iya ya. Ya udah, kita terus mengupgrade. Jadi kalau ada teman yang kurang baik, ya harus bisa memaklumi, tidak boleh marah-marah. Kalau dulu saya suka marah. Saya suka marah ya waktu itu? Iya, karena saya bilang, kok kamu nggak ngerti kok kayak gitu aja. Cara gitu. marahinnya gimana? Marah. Jadi kita main bola di Maeta. Lewat juga ya waktu itu? Iya. Kok mulai gak ngerti? Gitu kan? Ya, jadi kecewa. Saya sering begitu tuh, saya dinasihatin gitu. Saya pikir, oh iya ya. Jadi artinya kemampuan orang berbeda. Jadi kita harus bisa menerima yang seperti itu. Oke. Lalu Om Sinyo itu kan juga melatih di salah satu era terbaik sepak bola Indonesia. Artinya di tahun 85 untuk pra Piala Dunia, 86 di Meksiko itu yang akhirnya kita tertahan oleh Korea Selatan. Yang hampir lolos ke Piala Dunia. Itu kan kita juga juara di subgrup yang isinya adalah Bangladesh, India dan Thailand kalau Thailand. Ya. Ketika itu tim itu begitu solid sebelum kalah dari Korea. Apa yang rahasianya yang membuat bisa solid itu dan bisa sampai ke level itu? Kalau saya ngomong itu saya mesti berbandingan dengan beberapa tim lainnya yang pernah saya ikut ya. Apakah di tingkat klub kayak di Niat Mitra, ya, kemudian di timnya 84 itu, kemudian di tim SEA Games 89, kemudian di tim SEA Games 91. Itu beda. Tapi garis besarnya begini, selama pimpinan tim itu dia mau turun dan dia mau ciptakan kebersamaan, lebih banyak suksesnya tim itu. Pimpinan tim itu maksudnya apa? Manajer? Dari manajernya, dari seluruh perangkatnya. Kalau klub itu dari pemiliknya terus sampai itu pelatih sampai perlengkapan. Itu mesti semua satu tim. Kalau kita lihat sejarah kita, ya, nggak usah jauh-jauh. 86 kita SEA Games, Asian Games ya, kan 4 besar. Zamannya Om Berce. Ya, tapi Om Berce itu mewarisi tim yang dari 84. Tim dari Om Sinyo ya? Dari Om Sinyo. Ya, itu tim sudah dibina untuk bagaimana respect antar kita sendiri dari atas sampai di bawah. Respect itu maksudnya gimana?
saling menghormati. Bentuknya kalau ini pelatih, saya hormat dia sebagai pelatih. Oke. Pelatih menghormati pemain sebagai pemain. Kita juga menghormati perlengkapan. Jangan kita bilang itu pesuruh kita. Enggak, ini perlengkapan kita. Jadi kita keluarga besar sebelah sana. Dari 84 seperti itu. Prestasinya baik. 86 Umberce ambil alih timnya 4 besar EZ. 87 tim yang sama juara SEA Games Jakarta. Ricky Yaakob ya. 88 rubah. 89 hancur-hancuran. Basiska. Karena apa? Ini dibentuk dengan pokoknya kalian saya kasih duit, seneng semua, kerjakan ini. Nggak akan bisa ya? 89 itu karena basisnya uang, bukan respect dulu ya? Nggak ada. Saya masuk di 89 itu terakhir. Beda sekali waktu itu? Beda. Ya karena glamour memang. Tim itu glamour zaman itu loh ya. Glamour ya? Iya. Top ya. Itu duitnya gede. Tapi terus nggak ada. Ya itu aja. Akhirnya taruhannya cuma itu. 891 kita bikin satu persiapan yang lebih panjang. Nah itu pendekatan. Tadinya almarhum Pak Akub ya, manajernya pertama. Akub Jaina Arema ya. Sampai kita Merdeka Games. Setelah itu kita konflik dengan Pak Akub. Akhirnya Pak Akub diganti Pak Manila. IGK Manila. Kita tahu Pak Manila juga nggak punya duit. Gitu ya? Nah kita udah tahu. Kalau kita mau compare yang sebelumnya Pak Nirwan Bakri. Pak Nirwan tahun berapa? 89. 89 ya? Iya, dia yang terus yang glamour itu ya? Iya, yang pra Piala Dunia 90 itu kan tim latihan di Jerman. Wow. Jerman terus dihantam Jepang 7-0 itu. Sekarang kita bahas SEA Games tahun 1989, Om Vero. Itu kan kita dapat perunggu ya. Untuk konteks sekarang itu merupakan prestasi, tetapi konteks saat itu kan merupakan sebuah kehancuran prestasi ya. Iya. Nah, apa yang menyebabkan kehancuran itu setelah kita mengalami fase yang luar biasa di awal 80-an itu? Iya, jadi waktu itu kita kan kalau kita masuk ke SEA Games 89 itu status kita kan juara bertahan. Iya, juara bertahan. Ya. Tapi kalau kita sedikit flashback ke 1 tahun sebelumnya, itu ada atau beberapa saat sebelumnya itu ada persiapan tim ini juga dipersiapkan untuk pra Piala Dunia 90. Dan itu persiapannya di Jerman. Italia ya waktu itu ya? Maksudnya Piala Dunia Italia ya? Jadi waktu itu dipersiapkan sana. Sehingga SEA Games ini menjadi yang nomor 2. Jadi dari tahapannya itu ya, tahapannya kan kita maksimal di pra Piala Dunia, kemudian nanti di SEA Games ini kan statusnya juara bertahan, ya kan? Nah, minimal kan harusnya final kita. Nah ternyata di pra Piala Dunia itu babak belur, dihajar Jepang 7-0. Akhirnya timnya dibongkar total tim, ya kan? Masuklah karena tidak terlalu lama jedanya untuk masuk di SEA Games, kira-kira cuma 2-3 bulan kalau tidak salah selesai babak belur di pra Piala Dunia harus menghadapi SEA Games. Nah di fase itu saya baru terlibat di tim 89. Nah itu kelihatan kan tim pelatihnya tidak berubah, manajemennya sudah tidak berubah, tapi memang kita lihat di situ chemistry antar pemain dan seluruh perangkat tim itu tidak terjalin dengan baik. Jadi kedalaman hubungan personalnya itu tidak rekat. Hanya sebagai ya karena dia pelatih, gue hormati pelatih, tapi sudah tidak lagi. Artinya tingkat kebersamaannya itu kurang. Itu yang membedakan banget dengan era 86 ya. Ketika itu kan ada bintang-bintang semua, Eli Idris, Hermansyah, Bambang Nurdian, Sahrul Linere. Karena apa? Karena pelatihnya itu estafet. Dulu Om Sinyo pelatih kepala di 84.
Ya kan, sebelumnya kan juga nggak berhasil itu. Ada Omar Icong, ya, ada almarhum Dr. Endang, ya, Endang dan Witase. Facer, segala macam ditaruh, enggak. Om Sinyo, pelatih lokal, dia juga mantan pemain nasional, dia membuat tim ini agak beda. Bedanya apa bedanya? Nah, itu kekeluargaannya itu lebih diutamakan. Jadi Om Sinyo selalu dengan person itu, dan dia mengamati betul tiap pemain itu, gitu loh. Nah, di 86 setelah 85 kan Om Berce yang pegang timnya. Tapi Om Berce ini kan dulu asisten, ada dua. Dari Om Sinyo pelatih kepala, asistennya almarhum Salmon Nasution dan Berce. Nah, Om Berce ambil tongkat estafet itu. Dia kembangkan. Berhasil 86, 4 besar Asia, Asian Games. 87 timnya sama, perangkatnya sama, juara SEA Games. di SEA Games 87 Di Jakarta waktu itu ya. Jakarta. Setelah itu kan dirombak manajemennya. Kan gitu. Jadi waktu itu Pak Wahab sebagai manajernya dan perangkatnya itu. Sebelumnya Om Beni Mulyono, ya, perangkatnya Om Sinyo. Pak Wahab perangkat itu. Berikutnya Pak Nirwan Bakri. Setelah 87, ya. Nah, Bapak Belur, karena memang Pak Nirwan kan tidak turun. Dia kan menyerahkan semuanya ke Pak Andri Amin, ya, waktu stafnya. Jadi tidak ketemu. Nah, 89 seperti itu posisinya. 90 dirubah. Apa perubahannya? Itu manajemennya dirubah. Pak Akub kan yang manajernya. Ketuanya, ketuanya tetap Pak Kardono. Nah, Pak Akub mulai lagi. Pak Akub kan punya pengalaman bagaimana dia membangun sepak bola Papua. Dia bangun Persesa, dia bangun Arema. Semuanya itu dengan modal yang tidak terlalu besar-besar amat. Harusnya materi tidak besar. Personal approach-nya yang lebih gede kan, Pak Akub. Dulu. Nah, Pak Akub, dia tentara, dia pompa semangat kita. Gitu. Nggak ngomong duit itu waktu itu. Nggak ngomong duit ya? Nggak. Ya duit dari mana juga Pak Akub. Kan gitu ya. Perjalanannya selesai, konflik dengan tim, ganti Pak IGK Manila. Sama juga. Tapi Pak Manila itu tiap pagi jam 5 dia ketok kamar kita untuk bangunkan kita, untuk kita detensi. Tiap hari. Tiap hari. Jadi langsung dia di lapangan pagi, setelah dia di lapangan dia ngantor. Dia kalau nggak salah waktu itu Wadan Puspom. Belum dan Puspom. Dia ngantor. Nanti sore dia datang ke lapangan. Tapi tiap pagi jam 5 itu dia udah di hotel untuk bangun kita. Gitu. Nah, hubungan seperti itu. Jadi kita saling respect sebenarnya. Jadi pernah kita pulang dari latihan di Sawangan, capek kan? Beliau duduk di bus kan, kita naik bus gini. Ya, kakinya Rocky Putira itu di sini. Di belakangnya. Ditaruh di kantung ini. Sana di sini Pak Manila enggak marah. Nggak marah ya? Nggak marah. Taruh di sini. Rocky Putira itu. Rocky Putira itu tanya tuh Rocky. Tapi Pak Manila juga paham, capek anak-anak. Jadi dia nggak pernah marah. Jadi itu tadi nggak ada jaim-jaiman karena ini jenderal itu nggak ada. Nggak ada. Jadi ini bapak kita. Seperti keluarga. Ya boleh gitu. Iya. Jadi chemistry-nya mulai kebangun lagi waktu itu ya. Jadi kita respect. Nah, tibalah ya waktu 91 mau berangkat kan gitu. Yang ini soal bonus itu ya. Itu bonus 3 juta dianggap terlalu kecil dan protes karena dianggap kekecilan, itu betul realnya seperti itu. Iya. Nah kalau tuh 3 juta zaman kayak gitu tuh jadi apa, ini emas di negara orang loh ya, bukan di Jakarta. Iya. 3 juta itu per orang ya? Per orang. Nah kalau yang dulu perunggu itu belasan juta. Perunggu belasan juta, ini emas 3 juta. Emas 3 juta.
Ya, waduh. Akhirnya protes ya. Bentuk protesnya apa waktu itu? Ngambek, Ngambek semua pemainnya. ngambek. Apalagi Perry. Sorry Perry ya. Perry Sandri ya. Waduh. Maaf Bung Ferry. Ya, sorry. Cerita. Ngomong tadi udah lewat kan tapi. Nah, waktu sampai di Manila, masuk hotel, itu kan waduh, Males ngumpul rasanya. semua kan. Gimana? Saya bilang kumpul semua. Jadi kumpul di kamar saya, semua pemain. Saya bilang gini, nggak ada pelatih, nggak ada semua, kita pemain semua kumpul. Saya bilang gini, coba kita bayangkan, kita latihan 3 kali. Kita naik turun gunung di Cimahi untuk yang Kopassus itu kayak begitu. Ya, semua kita lakukan berat sampai Fahri mesti lari, Jaya mesti lari. Terus apa kita? Saya bilang begini, duit itu berapa toh? Tapi kalau kita juara ini, sampai kamu mati, sampai anak cucumu tidak terhapus namamu di sini. Dari sejarah itu. Abadi. Cara ini. Kalau duitnya sih kita bisa hilang duitnya. Itu saya asli ngomong. Itu as a captain, Om Sebagai Vero captain. ngomong seperti itu Iya. ya ke teman-teman ya. Iya. Kita udah sampai sini nih. Tinggal sedikit ini. 2 minggu ini loh. Kita fight. Kalau kita berhasil kita dapat. Dan itu akan banyak manfaatnya. Paling jelek, namamu itu ada di daftar itu yang tidak satu orang pun bisa menghapus. Tapi kalau kamu dapat duit ini, pencuri ambil, selesai. Kamu beliin rumah, rumahmu kebakar, selesai. Tapi kalau nama ini sampai kamu mati. Kita belum ngomong terus pensiunnya itu tidak ada, kita belum. Ini Jadi ini itu. ngomong 91 ya. Iya. Tadi saya merinding ketika cerita soal yang itu. Tapi saya juga ingat soal Polosin yang dengan latihannya yang sangat keras. Itu sekeras apa sih sebenarnya itu. latihannya itu? Itu Polosin ya waktu itu. Polosin. Jadi Jadi orang bilang gini. latihannya tuh keras. Sampai akhirnya kemudian pemain itu yakin bahwa ya sudahlah kita harus berjuang karena latihannya begitu keras ya. Iya. Overall tadi bicara seperti Saya itu tuh teman-teman. gini, ini kita TC pertama ke Sydney. Sydney, TC pertama. Sydney, yang itu ketemu Pak Abror itu waktu itu ya. Kita ke sana, terus kita kan uji coba kecil, terus kita uji coba sama Canberra. Jadi di akhir tahap latihan 1 bulan sana kita uji coba. Terus saya tanya sama Polosin begini, sebenarnya kita mau main pola apa ini? Skemanya apa? Oh gitu ya. Waktu itu. Tanya ke Polosin gitu ya. Saya tanya Polosin. Sambil senyum-senyum dia, kurang ajar. Dalam hati kalau saya ingat itu kurang ajar dia. Terus saya bilang gini, sambil senyum-senyum dia bilang, Feral, kalau kamu masih belum bisa main 2 kali 45 konsisten, nggak usah ngomong skema sistem. Kalau belum bisa Mati. main 2 kali 45 nggak usah Konsisten, ngomong konsisten. ya. Nggak usah ngomong sistem atau Nggak skema usah. ya. Oke. Kau pasti lengkap. Harus lengkap. 70 menit main bagus, 20 menit tidak ada koordinasi karena sudah habis tenaganya, ya sudah bubar itu semua. Jadi nggak usah Yang ngomongin 70 sistem. menit nggak ada. Jadi nggak usah ngomongin sistem deh. Jadi kan aku repot mau ngomong Responnya Om Vero waktu itu gimana? Oh, saya juga terus Ketika mikir gini. Anatoly Polosin ngomong. Iya, saya ya itu tadi karena pemain kain saya lihat sudah banyak waktu masa muda saya film Iya. itu kan saya jadi tak pikir oh ya benar juga ya. Dan memang dia bilang kita itu kalau untuk skill apa itu tidak jelek, Skill pemain Indonesia Iya. tidak jelek. tapi daya tahannya, powernya yang tidak ada, itu yang membuat mindsetnya berubah. Ketika sudah Akhirnya lelah, penyesuaian, gitu loh. Modalmu tidak cukup, akhirnya kamu berpikir bagaimana mencukupkan. Kan keputusannya beda-beda itu nanti, gitu. Jadi saya pikir, oh ya, Betul oke. juga ya. Ya, ya udah. Nah, terus main gitu, pulang dari sana kita Lebaran 1 minggu TC lagi ke Hong Kong. Kita uji coba di Malaysia. Jadi dari Jakarta ke Malaysia dulu,
Itu kita uji coba lawan Selangor, terus baru ke Hong Kong. Nah kita latihan di Hong Kong terus uji coba. Nah itu dia marah keras sama saya. Yang bikin salah ini Sudirman. Yang bikin salah Heri Setiawan. Kadang Toyo. Nanti Maman. Tapi marahnya ke saya. Saya ngomong sama Bang Danur. Bang, Asisten ya waktu itu. Asisten. Danur Windo. Kan ada Ricky waktu itu. Saya bilang polosin. Kalau nggak suka sama saya pulangkan saya nggak mau ribut. Pulangkan aja saya. Daripada marah-marah kayak gitu kan nggak enak. Saya tersinggung juga. Marah itu mukanya merah dia di kamar ganti. Ngomongnya udah kasar-kasar itu. Iya, tapi bahasa Rusia aku nggak ngerti. Saya tanya Dr. Chris. Dia kan bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Indonesia, bahasa Rusia. Dr. Chris itu dokter tim yang bisa bahasa Rusia. Penerjemah juga. Penerjemah. Ya, saya tahu dengan dari mimiknya itu Dr. Chris ini nggak ngomong aslinya, cuma diperalu sama dia. Nah, aku bilang itu karena saya dengar apa dok dia ngomong. Saya bilang sama Danu, pulangkan, aku nggak akan ribut. Saya nggak akan ngomong di pers, pulang aja sudah pulang. Disampaikan polusi. Nah, dia datang ke saya, polusi. Dia cuma bilang gini, Peral. Dari semua saya cuma berharap bahwa kamu kaptennya kamu nggak boleh salah. Artinya apa? Kamu harus bisa negur anak buahmu yang salah itu loh. Di lapangan. Saya kan nggak negur. Sebagai kapten harus lebih vokal ya. Jadi kamu nggak boleh salah. Makanya dia marahnya ke saya. As a captain. As a captain. Itu loh. Oh ya kalau gitu beda. Oke. Saya nggak ngerti. Ya, kan? Akhirnya ngerti itu. Saya paham. Oh ya udah. Sama kalau latihan fisik. Anak-anak itu kan kenceng-kenceng. Ada yang di belakang saya. Yang di belakang ini kalau kita lari putar 25 kali lapangan dulu cuma itu yang latihan berat itu. Yang lain tuh kayak Dirman, kadang-kadang itu males-males tuh kiper cuman 23 kok. Nggak apa-apa, dia tunggu saya sampai harus 25. Kok yang ditunggu 25 selesai. Buyar, nanti yang itu tinggal oke, sampai sini dia 24. Wes selesai latihan. Dalam hatiku, kenapa itu? Pilih kasih kan? Waduh. Dia cuma bilang, kamu panutan tuh, kamu harus selesaikan itu. Kalau yang itu enggak selesai itu enggak masalah. Sudah. Yang penting kapten selesai. Kaptennya mesti selesai dulu. Nah itu tanggung jawab. Nah itu terus saya bisa, oh ya udahlah. Padahal saya juga enggak suka lari yang 25 putaran itu capek. Itu soal ini ya, pemahaman soal tanggung jawab, pemahaman soal bagaimana kapten itu harus vokal, sebagai leader harus mampu untuk menegur. Nah, tadi pertanyaannya Ilham yang mungkin sebelum terjawab adalah sekeras apa? Artinya day per day-nya itu seperti apa? 3 kali latihan kah? Latihannya 1 hari latihan seperti apa? 3 kali. Jadi dia itu gini, kalau orang awam gitu latihan 3 kali mati kok. Ya Orang kan? awam latihan 3 kali mati ya? Ya pikirannya kan mati kok nih 3 kali. Kayak minum obat itu. Pagi, siang, sore. Besok pagi lagi, siang, sore. Tapi sebenarnya dia gini. Kalau dia pagi, ya, dia ambil untuk kardiovaskulernya. Oke. Daya tahan. Begitu siangnya untuk strength. Kekuatan. Otot perut, kaki. Jadi lompat sit up. Sorenya skillnya. Jadi sebenarnya kalau 3 kali itu kenanya beda-beda. Makanya enggak ada yang cedera. Mana sekeras itu tapi nggak cedera ya? Nggak ada. Sekeras itu tapi nggak cedera? Nggak ada. Muntah-muntah tapi ya? Oh iya kalau capek itu iya. Ada yang pingsan? Tapi yang cedera, ketarik, robek gitu nggak ada. Ya maksimal muntah-muntah itu tadi ya, Iya. karena sekeras itu ya. Artinya apa? Ini latihan bener. Kalau orang tiap hari pagi, siang, sore dihantam untuk strength-nya, ya jebol ototnya. Sobek pasti. Nah ternyata dia enggak. Kita kalau ngomong latihan 3 kali itu artinya apa? Sikap mental. Sikap mental? Sikap mental. Lu nggak punya mental juara kalau kamu nggak pernah dapet tekanan kayak gitu. Latihan 3 kali. Kan gitu. Kita punya kemampuan, tapi sering kali kita itu tidak sadar di mana kemampuan kita.
Itu orang sama, punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, tapi tidak sadar dia kalau dia punya kemampuan hebat seperti gitu. Banyak orang kayak seperti itu. Soal mental ya, sebetulnya dia Iya, gifted mampu. ya, memiliki. Iya, mampu, tapi dia tidak pernah nyoba. Dan dia tidak berani mencoba. Polosin mengajar kepada kita. Berarti kata orang bahwa Polosin itu hanya main fisik gitu ya, menempa pemainnya secara fisik yang sangat keras itu nggak selalu betul ya. Nah, Dia juga itu benar juga. Itu betul juga Karena ya? analisanya dia ya seperti gitu. Nggak kuat main 2 kali 45 konsisten terus mau apa? Makanya lu nggak pernah berprestasi. Kan gitu. Jadi fokusnya Polosin memang fisik waktu Ya, itu. kalau ngomong strateginya, dia bukan jelek, tapi dia tidak excellent. Ya biasa-biasa aja. Biasa-biasa saja. Apa saya strateginya bisa- apa sih waktu itu? Kenapa? Polosin strateginya apa? waktu itu? Itu yang beda. Jadi memang dia lebih rigid. Itu mempengaruhi sekali saya ke depannya sebenarnya. Secara pribadi. Ya. Semua yang akan kita hadapi itu sama. Kalau kita mau kerja itu kan kita bikin perencanaan. Ya kan? Kemudian dalam pelaksananya kita melakukan perbaikan-perbaikan. Kan sama. Nah, dia merencanakan itu. Kalau saya mau main yang di level ini, saya butuh modal apa dari pemain? Oke. Iya. Jadi dia harus bikin fisiknya, staminanya mesti sekian kemampuannya. Baru kamu bisa mainkan strateginya. Karena semua pasti mampu main 1-2 kali 60 menit. Tanpa takut nyimpen tenaga. Makanya dia bikin rotasi. Dalam SEA Games itu tidak ada satu pemain yang main dari pertandingan pertama sampai pertandingan terakhir. Dirotasi semua ya? Penuh ya? Iya. Nggak ada. Saya pun tidak main penuh. Gitu ya. Karena pasti nggak kuat. Ya dia kuat tapi nggak optimal. Ya. Karena masuk dalam turnamen itu grafiknya mesti increase. Peaknya itu di pertandingan terakhir. Gimana ngitung itu? Itu selalu. Makanya Polosin itu di awal dia kasih kita dengan tanpa sadar kita sudah punya mental juara karena setiap hari itu selalu Di pressure. mengasah, di pressure. Makanya kenapa Rocky taruh kakinya di sini Pak Manel lagi Karena tahu betapa menderitanya Rocky ya? itu. Oh gitu. Kalau terus itu dimarahi kan kita tertekan, wis nggak jelas. Iya. Jadi ada sisi-sisi yang ya udahlah biarin itu. Kita bebas mau bikin apa aja. Di luar itu bebas, cuman dikasih pengertian. Kamu kira enggak nakal-nakal itu anak. Nakalnya apa? Dalam kondisi kayak gitu, besok itu mau tes KONI. Dugem pulang jam 3 pagi. Gila. Lah, di Bandung, Diskotik ya? Polosin tahu. Polosin tahu. 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 Dari mana taunya? Jam 5 pagi itu tadi. Tes. Kan jam 5 ditensi. Tensi. Tadi pulang jam 3 kan tinggi. Iya. Istirahat. Dia tahu ini dugem. Tapi dia enggak marah, dia diam aja. Jadi bisa memisahkan antara Iya. personal dengan profesional gitu ya? Ketahuan yang dugem-dugem, ketahuan. Tapi tesnya tidak ada yang fail. Tidak ada yang fail. Kenapa Semua. bisa kayak gitu, Ya, Om? karena kemampuannya sudah tinggi. Karena sudah dengan latihan yang begitu Latihan keras. kayak begitu. Itu makanya dia yakin. Jadi ada poin-poin, checkpoint yang dia tahu. Sudah tahu dia. Dan kita tiap main tuh dianalisa pergerakan kita. Dalam 1 kali pertandingan, saya melakukan intercept berapa kali, long passing berapa kali, medium passing berapa kali, short passing berapa kali fail, berapa kali betul. Pergerakannya Hana Fink 2 kali 45 berapa kilometer dia, prestasinya bagaimana. Jadi KPI ini tiap pemain itu ada. Detail gitu. Itu data detail. Detail. Nanti lawan Singapura punya data diambil di compare. Oh gitu. Langsung kita bisa tahu
lawan Singapura, Fandi itu bagus, dia motornya. Saya cuma ngomong gini sama Sudirman. Keluarkan dia tapi kamu tidak boleh kena kartu. Keluar itu Fandi. Iya. Ininya masuk di mata, nggak keluar. Bagus. Nah itu saya ingat tuh ucapannya Rinus Michel soal itu, bahwa dalam sepak bola itu adalah perang sebetulnya. Nggak ada sopan santun, ini nggak perang ada. Ini. Tapi kita dalam aturan. Yeah. Yang paling penting cerdas itu. Ya, wasit tidak tahu. Jadi dia tidak memberikan hukuman. Kan gitu. Jadi nyikat tapi saya cuma sesuai kalau tanya nanti sama Sudirman, keluarin Fandi tanpa kartu. Itu saya ngomong. Akhirnya keluar. Saya enggak mau kamu dapat kartu. Free kick enggak apa-apa. Kan pasti free kick, pasti nyentuh. Tapi cari momennya. Fandi keluar, selesai. Mati dia. Oleh organisasi, oleh federasi ya. Ini terlalu banyak ditipu sebenarnya. Seolah-olah kita itu masih top. Oke. Padahal yang nggak ada apa-apa nih. Sekarang udah rontok ini. Individunya harus punya kemampuan standar seperti itu. Ya. Pertanyaannya, pemain kita sekarang kayak gitu nggak? Kalau no.